suka kamu berminyak dan jerawatan, nonton video ini sampai habis. Dijamin setelah nonton sampai akhir, kamu gak bakalan bingung lagi pilih moisturizer dan kulit kamu gak berminyak banget lagi dan gak jerawatan lagi. Hai guys, welcome back to my channel. Kalau kalian baru, nama aku Jemima. Dan hari ini aku bakalan bahas salah satu komen kalian yang jadi top comments, yaitu saran moisturizer buat kulit oily dan acne prone skin. Aku senang banget sama pertanyaan ini karena kebanyakan orang yang punya kulit berminyak sama berjerawat itu gak merasa perlu pakai moisturizer, sedangkan pemahaman yang salah itu, oh kalau kulit berminyak harus skip moisturizer. Padahal harus tetap pakai moisturizer tapi yang ringan, karena kalau kamu menghindari moisturizer, fun fact, kulit kamu justru bakalan makin memproduksi lebih banyak minyak loh. Acne prone skin itu sering banget kusam karena walaupun oily tapi justru dehidrasi. Walaupun kadar minyak berlebih tapi sebenarnya kadar air itu kurang. Keadaan inilah yang justru bikin kulit kita gampang terpapar, gampang rusak karena bakteri, kotoran, polusi, dan menghambat kulit kita sendiri itu beregenerasi. Jadilah kusam. Nah, moisturizer atau pelembab bekerja untuk mencegah water loss atau kulit kita kehilangan air, sehingga kulit kita mampu melindungi diri dan skin barrier bisa kuat walaupun punya oily and acne prone skin. Justru penting banget nih yang namanya pakai pelembab. Ini dia cara biar kamu nggak salah pilih moisturizer untuk kulit oily dan acne prone skin. Yang pertama, cari moisturizer yang sebaiknya ada label non-comedogenic, atau artinya enggak menyumbat pori-pori atau enggak mudah menyebabkan komedo. Biasanya akan tertulis non-comedogenic tested atau certified non-comedogenic. Produk-produk yang seperti ini tuh lebih bagus untuk menghindari resiko tersumbatnya pori-pori kita, tapi pada saat yang sama cukup menghidrasi kulit untuk menjaga keseimbangan kadar air dan kadar minyak dalam kulit kita. Sulit kak kalau cari moisturizer yang ada label itu, pilihannya kurang banyak, jarang banget bisa nemu. Nah, it's okay kalaupun memang nggak nemu yang non-comedogenic label. Tipsnya adalah cari moisturizer atau pelembab yang punya ingredients dengan fungsi mengurangi sebum, tapi yang teksturnya tuh ringan atau lightweight. Contoh ingredients yang punya fungsi kurangin sebum adalah yang sebenarnya kalian kenal dengan ingredients mencerahkan nih, yaitu niacinamide atau niacinamide. Ingredients niacinamide ini masih banyak yang belum tahu, dia bukan cuma sekedar mencerahkan guys, tapi itu salah satu komposisi holy grail sebenarnya buat yang punya kulit berminyak dan berjerawat, karena dia punya kemampuan kontrol sebum. Walaupun kadarnya itu cuma di tengah atau di akhir daftar komposisi, niacinamide tetap bisa untuk membantu mengurangi atau setidaknya mengontrol produksi sebum di kulit. Tapi ingat, jangan yang penting oh ada niacinamide di moisturizer ini, tapi kamu nggak perhatikan tekstur atau formulasi moisturizer itu. Kalau dia tebel, berat, nah itu sama aja. Jadi harus memenuhi syarat ada ingredients controlling sebum setidaknya. Contohnya salah satunya niacinamide, tapi teksturnya harus enak, ringan, atau lightweight biar nggak greasy dan nggak gerah ketika kamu pakai dan malah menyumbat pori dan memicu lebih banyak lagi breakout. Next, hindari ingredients yang terlalu banyak oilnya atau minyak. Selanjutnya, lihat daftar ingredientsnya, hindari sebaiknya yang mengandung fragrance atau perfume. Bukan karena oh fragrance itu bahaya ya, jadi semua skincare yang mengandung fragrance sebaiknya aku jauh. Tapi kalau kamu tuh benar-benar acne prone, sebaiknya menghindari ingredients yang nggak penting ya. Sedikit banyaknya fragrance itu bisa mengiritasi kulit, memicu sensitivitas, jerawat, atau bahkan iritasi. Jadi sebaiknya, apalagi kalau kamu masih pemula dan banyak banget jerawat, berminyak banget, sebaiknya hindari fragrance dalam ingredient skincare, karena biasanya oily and acne prone skin itu cenderung sensitive. Next, cari yang water based, dan aku ulangin lagi, hydrating. Water based atau bahan dasarnya tuh air, tapi sebenarnya ini nggak sulit dicari ya. Rata-rata skincare itu punya bahan dasar air atau water di awal-awal daftar ingredients. Lebih bagus lagi kalau dia ada hyaluronic acidnya atau panthenol. Panthenol adalah salah satu ingredient favorit aku untuk hydrating. Itu cocok banget untuk semua jenis kulit, apalagi kulit berminyak. Sama glycerin juga bagus. Dan selanjutnya, of course, cari yang tadi aku udah bilang berulang-ulang, teksturnya harus lightweight atau ringan. Contohnya tekstur yang gel atau light cream, bahkan watery pun lebih bagus. Last but not least, akan menjadi bonus juga kalau ada ingredients AHA dan BHA-nya, atau salah satu AHA atau BHA. Ingredients ini akan membantu mengontrol kadar minyak dan menjaga pori-pori itu tetap bersih. Oke, next kita masuk ke rekomendasi aku secara pribadi yang udah pernah aku coba sendiri dan yang menurut aku ingredients-nya bagus, yang akan sangat-sangat membantu oily and acne prone skin. Bisa dipakai pagi, malam, dan setiap hari di rutinitas apapun, mau exfoliation routine, retinol routine, atau bahkan hanya hydrating and calming routine.
routine pun kalian bisa pakai beberapa rekomendasi moisturizer aku ini. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kalian mau beli dan cobain rekomendasi-rekomendasi aku bakalan taruh linknya di description box dan below. Jadi kalian pastikan beli yang asli dan legit ya. Makanya aku bakalan taruh linknya di bawah. So kalian bisa langsung aja klik di sana. Oke? Yang pertama yang aku mau rekomendasiin adalah tada! Ini tuh Numbuzin Pantotenic B5 Active Soothing Cream. Ini tuh ingredientsnya bagus banget. Dia rich, maksudnya banyak ya ingredientsnya. Tapi teksturnya masih terbilang sangat-sangat ringan ya. Tuh guys, kalian lihat. Dia tuh jelly texture kayak gini. Dan gampang banget menyerap di kulit. Tuh, teksturnya kayak gini. Kalian pakai nggak perlu banyak-banyak pun dia menyebar dengan baik dan enggak berat sama sekali. Ini bakalan sangat membantu untuk kulit yang lagi berjerawat ya, karena efek soothingnya itu kerasa banget walaupun dia ringan. Dan seperti yang aku bilang tadi, salah satu ingredients favorit aku yaitu panthenol terkandung di dalam moisturizer ini. Ada niacinamide-nya untuk kontrol sebum dan juga bantu sebagai anti jerawat. Ingat ya, niacinamide itu bukan sekedar brightening doang. Sama zinc PCA, itu adalah acne hero ingredients. Banyak banget antioksidan juga di dalamnya yang bagus buat oily skin ya. Kayak green tea, centella asiatica, turmeric, ini tuh sering banget dipakai dalam perawatan jerawat ya. How to ini ya yang bermanfaat banget buat pori-pori dan hype banget bener-bener di Korea. Termasuk brand Numbuzin ini sendiri dia memang bener-bener lagi ini ya di Korea. Udah masuk guys di Indonesia. Aku bakalan taruh linknya di bawah kalau kalian mau coba juga. Sama ada willow bark extract. Nah, willow bark ini sebenarnya salah satu alternatif BHA ya guys. Ingredients ini tuh bisa berfungsi untuk kontrol minyak berlebih. Jadi ada sedikit efek mattifyingnya sehingga dalam seharian itu kita tetap bisa terasa hydrating kulitnya, tapi enggak overly berminyak, malah dia ngontrol minyak gitu loh di kulit. Biasanya dibilang salix alba karena memang seperti alternatifnya salicylic acid. Pokoknya kalau produk-produk yang klaimnya mattifying itu biasanya ada si willow bark extract dan ada di moisturizer ini. Oh ya, sama dia ada aloe veranya juga. Jadi benar-benar soothing kalau lagi ada jerawat, aman banget pakai moisturizer ini. Next recommendation yang produknya lagi aku nggak bawa guys karena aku lagi traveling, sekarang lagi ada di Penang. Tapi kalau kalian follow aku dari lama, kalian pasti udah pernah lihat aku review, which is Skintific yang panthenol. Lagi-lagi panthenol, jadi memang salah satu kunci untuk oily acne prone skin. Aku rekomenin banget ingredients panthenol deh kalian cari dalam suatu produk. Banyak ingredients yang bermanfaat buat acne seperti panthenol itu sendiri, centella asiatica, calendula, oat kernel extract, dan masih banyak lagi komposisi soothing lainnya yang sangat dibutuhkan oleh kulit-kulit yang lagi iritasi karena jerawat, acne prone. Buat yang skin barriernya juga lagi rusak ya atau lagi melemah, ini ada ceramide-nya, tapi gak usah takut, dia dikemas dalam formulasi yang beneran watery, jadi masih nggak terasa berat buat kulit. So menurut aku ini nggak akan dengan mudah menyumbat pori-pori ya. Ada glycerin di sana dan bebas fragrance, bebas alkohol, sama juga dengan Numbuzin yang aku rekomendasiin tadi. Selain ingredients panthenol, kelebihan dari moisturizer yang Skintific ini di teksturnya yang gel watery. Alright, next rekomendasi favorit aku juga kalau dari brand lokal nih. Tada! Yang pertama ada Koi RX atau Gorgeous. Ini mereka cuma ganti nama doang ya. Ada niacinamide-nya bisa untuk kontrol sebum, centella asiatica, hyaluronic acid buat hydrating, walaupun gak ada panthenolnya ya, tapi ada hyaluronic acid. Terus ada ceramide juga, gak usah khawatir, dia juga sama gak berat, walaupun teksturnya tuh kalau Skintific kan yang lebih bening ya, kalau dia gel mirip-mirip si Numbuzin, gak ada alkohol dan gak ada fragrance juga. Lastly, yang terakhir di rekomendasi aku kali ini adalah Skin Game yang Kind Watery Moisturizer. Ini juga ringan banget, ingredientsnya termasuk minimal, tapi menurut aku sangat akan di-enjoy atau dinikmati sama oily acne prone skin ya. Dia bener-bener seringan itu, nggak berat, nggak greasy, nggak gerah sama sekali. Ada panthenolnya juga, sama glycerin untuk hydrating. Terus ada ceramide-nya juga. Dan kelebihannya menurut aku ada ingredients yang paling mencolok dalam hal anti-acne atau anti jerawat yang namanya phytosphingosine. Keempat-empatnya recommended, tinggal kalian sesuaikan aja dengan preferensi formulasi ingredients yang kalian lebih suka. Yang pasti semuanya aman buat oily and acne prone skin. And that's all guys, tips dan rekomendasi aku buat moisturizer kulit berminyak dan berjerawat. Ingat ya, jangan skip moisturizer. Kalau misalnya pagi bisa sih sekali-sekali skip kalau sunscreen kalian udah mumpuni dan menghidrasi dengan cukup. Tapi kalau malam aku pribadi better pakai aja sih moisturizer. Terutama kalau kulit kamu dehidrasi, kusam, do not skip moisturizer, oke? Komen di bawah next kalian mau tips apa lagi. Pasti bakalan aku bikin dan sekalian kasih review ataupun rekomendasi produk yang bagus-bagus dari aku. Sama kira-kira produk apa yang kalian pengen aku review. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. I will see you guys in another video. Bye bye guys.